Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita dapat merasakan manisnya iman, manisnya Islam dan manisnya ihsan. Alhamdulillah, kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, yang artinya tinggal setengah bulan lagi kita dapat melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan, kemudian meninggalkannya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai keimanan kita dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa-sisa waktu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 133, yang artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas bahwasanya ayat suci Al-Quran di dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, Allah mensyariatkan kepada kita bahwasanya balasan bagi orang-orang yang bertakwa adalah mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita untuk dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran ayat 134, yang artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi jelas bahwasanya ciri pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dijelaskan pada Quran surah Al-Imran ayat 134, yang pertama adalah orang ini senantiasa berinfak di waktu lapang maupun waktu sempitnya. Jadi orang ini gemar memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Orang ini senang memberikan hartanya kepada orang-orang yang lain. Jadi jelas bahwasanya ciri pribadi muslim yang bertakwa yang pertama adalah orang ini senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
Orang ini senantiasa memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang membutuhkan, baik di waktu dia lapang maupun di waktu dia sempit, baik di dalam dia kesusahan maupun dia di dalam kemudahan, baik dikala dia sehat maupun dia dikala sakit. Orang ini senantiasa berinfak di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri pribadi muslim yang kedua adalah orang ini dapat menahan amarahnya. Ketika orang ini disakiti oleh orang lain, orang ini dapat menahan amarahnya, tidak meluapkan amarahnya dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga adalah orang ini dapat memaafkan kesalahan orang lain. Apabila orang ini disakiti oleh orang lain yang lainnya, apabila orang ini dizolimi oleh orang yang lainnya, apabila orang ini dicaci dan dihina oleh orang lainnya, maka sebagai muslim yang bertakwa, orang ini dapat memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti dirinya. Jadi kesimpulannya adalah ciri pribadi takwa yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 adalah yang pertama, orang ini dapat berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keadaan lapang maupun di kala sakitnya. Kemudian ciri pribadi muslimnya yang bertakwa yang kedua adalah orang ini dapat menahan amarahnya. Dan ciri pribadi muslim yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah orang ini dapat memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan dengan kultum singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.